Saat ini 128 negara menjadi daerah endemik nyamuk Aedes aegypti yang menjadi penyebab DBD. Padahal sekitar tahun 1970-an hanya 9 negara yang melaporkan adanya penyakit demam berdarah. Kami akan mengajak Anda mengecek faktanya bersama rekan Dade Salampesi di Newsroom Metro TV. Dade, apakah ini artinya DBD sudah menjadi musuh bersama dunia? Ya, Ani, ternyata dalam beberapa puluh tahun terakhir nyamuk Aedes aegypti atau penyakit demam berdarah tidak hanya menjadi masalah Republik ini tapi juga menjadi masalah global. Saya akan ajak Anda untuk melihat sejumlah fakta terkait dengan penyakit demam berdarah ini. Jadi ternyata seperti yang sudah kita ketahui bahwa penyakit demam berdarah disebabkan oleh nyamuk yang namanya adalah nyamuk Aedes aegypti, dan ternyata pemirsa hampir setengah dari populasi dunia ini berdasarkan data dari WHO, yaitu lembaga yang menangani masalah kesehatan dunia yang bernaung di bawah PBB, setengah dari populasi dunia beresiko penyakit demam berdarah maksud saya dengan gejala awal yaitu seperti flu biasa. Dan berdasarkan Badan Statistik Amerika Serikat, setidaknya populasi dunia ini pada Januari 2018 ada 7,53 miliar jiwa, dan saya tegaskan sekali lagi bahwa berdasarkan data WHO setidaknya setengah diantaranya beresiko DBD. Lalu di mana saja daerah yang rawan demam berdarah ini, yaitu daerah-daerah yang beriklim tropis dan juga daerah-daerah beriklim subtropis. Jika kita melihat peta, itu posisinya ada di 23,5 derajat lintang utara sampai ke 23,5 derajat lintang selatan. Negara-negara yang ada di wilayah ini lebih rentan terhadap DBD, yang artinya nyamuk Aedes aegypti lebih bisa berkembang di daerah ini. Lebih fokusnya adalah di daerah Asia dan juga Amerika Latin yang menjadi daerah endemik dunia, justru bukan di Afrika. Tapi ada satu fakta juga yang mencengangkan pemirsa, ternyata menurut data WHO juga yang ada di bawah PBB saat ini pada 2018, data tahun lalu, setidaknya ada 128 negara yang melaporkan adanya kasus demam berdarah di negara mereka. Padahal sekitar 50 tahun yang lalu, sebelum tahun 1970, hanya ada 9 negara yang diketahui memiliki kasus demam berdarah. Lebih fokus lagi, lebih jauh lagi, kita lihat negara mana saja yang menjadi endemik DBD di tahun 2018. Ini adalah peta dunia, dan seperti yang saya ungkapkan tadi bahwa negara-negara yang menjadi rawan DBD adalah di Asia dan juga Amerika Latin. Gambar merah ini menggambarkan bahwa ada lebih dari 100.000 kasus DBD di negara tersebut. Di Asia ada Indonesia, Filipina, dan juga Myanmar. Sementara di Amerika ada Meksiko, dan di Amerika bagian selatan atau Amerika Latin ada Brazil yang berwarna merah, yang artinya sekali lagi bahwa di peta negara yang berwarna merah ini dilaporkan ada lebih dari 100.000 kasus demam berdarah antara 2010 sampai 2006. Begitu juga dengan negara-negara lainnya yang memang didominasi negara-negara di benua Asia dan juga benua Afrika. Penyebab dari DBD ini adalah nyamuk, khususnya nyamuk Aedes aegypti. Kita lihat fakta lain, hewan apa saja yang menjadi pembunuh manusia. Ternyata memang nyamuk menjadi pembunuh manusia terbanyak di dunia. Saya mengutip dari getsnotes.com. Berdasarkan data Getsnotes ini pada tahun 2015, nyamuk di sepanjang tahun berhasil membunuh manusia, atau lebih tepatnya ada kasus kematian akibat nyamuk sebanyak 830.000. Ini data secara global. Sementara di urutan kedua sebenarnya ada manusia yang mencapai 580.000 kasus. Dan di urutan ketiga ada ular 60.000 kasus. Begitu juga dengan serangga, anjing, dan juga kalajengking. Selain hewan-hewan ini, ada hewan lain yang juga banyak mengakibatkan kasus kematian manusia, yaitu buaya 1.000 kasus kematian manusia, singa, dan juga hiu. Yang artinya hiu 6 kasus kematian sepanjang tahun. Jika dibandingkan dengan nyamuk, lebih banyak nyamuk ternyata yang menyebabkan kematian manusia jika dibandingkan dengan hiu. Saya ada data yang lebih mencengangkan lagi, kita lihat bersama, yaitu nyamuk pembunuh dengan hiu pembunuh. Dari grafis ini kita melihat dari getsnotes.com, sepanjang tahun 1916 sampai 2016, artinya dalam 100 tahun hanya ada 1.305 kematian yang disebabkan oleh hiu. Sementara di tahun 2016, 1 tahun saja ada 1.470 kematian yang disebabkan oleh nyamuk, dan angka tersebut hanya 1 hari. Ini sangat kontras pemirsa. Jadi sejauh ini apakah Anda sudah menghela nafas melihat data-data yang ini? Masih ada data yang lebih mencengangkan lagi, tapi saya akan mengajak Anda untuk melihat sebenarnya bagaimana dunia menyikapi wabah DBD ini yang menjadi musuh bersama dunia. Kita lihat negara tetangga kita yang sudah lebih maju dalam berbagai aspek, yaitu Singapura, karena ternyata faktanya sejak 2005
bukan 2015, tapi sejak 2005 tidak ada laporan kasus DBD di negara Singapura. Sebenarnya cara yang mereka terapkan di Singapura tidak berbeda jauh dengan di Indonesia, yaitu mereka memberikan pengasapan atau fogging namun dengan dosis yang tepat, radius yang tepat dan juga waktu yang tepat. Kalau berbicara radius memang Singapura lebih beruntung karena luas wilayahnya yang tidak terlalu besar jika dibandingkan dengan Indonesia. Bahkan diketahui juga dari MRC, kami mengutip, Singapura ini konsisten untuk menerapkan fogging sebulan sekali selama setahun penuh, dan bahkan pemerintah juga menetapkan denda bagi warga negaranya yang kedapatan ada jentik nyamuk di rumah atau apartemen warga negara Singapura. Selain Singapura, kita juga melihat negara lain yang hampir sukses memberantas DBD, yaitu Brazil yang menjadi salah satu endemik DBD terbesar di dunia. Jadi para peneliti di Brazil mengembangbiakan nyamuk biasa dan disuntikkan atau diinfeksi dengan bakteri baik, yaitu Wolbachia. Lalu nyamuk yang sudah diinfeksi bakteri Wolbachia ini dilepas liarkan sehingga cara kerjanya nyamuk ini nanti menggigit manusia sehingga membentuk antibodi manusia. Sehingga saat manusia digigit oleh nyamuk Aedes aegypti, manusia tersebut sudah lebih kuat. Yang artinya ini adalah nyamuk bakteri Wolbachia, yaitu nyamuk baik berinfeksi baik. Sistem yang seperti diterapkan oleh Brazil ini juga sudah diterapkan di Australia, Vietnam, dan di Indonesia. Beberapa daerah juga sudah menerapkan hal serupa, namun masih belum intensif sehingga masih banyak sejumlah daerah yang data DBD-nya masih cukup tinggi. Kita lihat informasi berikutnya, kita tarik ke dalam negeri kita. Indonesia, Kementerian Kesehatan memang sudah menekankan dan tahu bertahun-tahun lamanya bahwa demam berdarah biasanya mulai meningkat di bulan Januari. Ini adalah artikel yang dikeluarkan oleh Kementerian Kesehatan Republik Indonesia di website resmi Kementerian Kesehatan Republik Indonesia, yang artinya kita semua mulai dari kita harus mulai mengetatkan lagi dan juga melihat lingkungan kita. Apakah ada jentik-jentik nyamuk, apakah ada air yang tidak mengalir yang bisa menjadi tempat bertumbuhnya nyamuk Aedes aegypti. Dan apakah perlu pemerintah Indonesia menetapkan denda seperti di Singapura. Semoga penyakit ini segera bisa kita berantas dengan cara yang baik, baik dari kita sendiri maupun dari pemerintah. Ani dan Ade. Baik Dade, terima kasih banyak. Mari kita berantas bersama si pembunuh nomor 1 dunia tadi menurut data Anda. Terima kasih.